Oke, selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Secara khusus kita akan lanjut di lesson ketiga, lesson 3 about my face. Lesson 3 itu tentang wajahku atau mukaku ya. Wajahku, my face, wajahku. Tapi sebenarnya pada kesempatan ini kita belajar itu bukan hanya khusus tentang my face, wajahku, tetapi secara umum tentang parts of the body, bagian tubuh manusia, parts of the body. Tujuan dari pelajaran ini, ada beberapa tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Di sini Pak Guru memberikan ada empat hal atau 4 poin yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Itu yang pertama, itu mengenal bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mendeskripsikan bagian-bagian wajah. Yang ketiga, merespon instruksi sangat sederhana secara verbal. Dan yang terakhir, menyalin tulisan bahasa Inggris sangat sederhana secara tepat. Ini tujuan pembelajaran di lesson ketiga ini, ada 4 hal ini. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari salah satu saja, karena ketika kita membahas 4 ini pembahasannya cukup luas dan banyak. Oleh karena itu Pak Guru di pagi hari ini cukup membatasi. Pak Guru mengambil salah satu tujuannya saja. Salah satu tujuannya saja. Tiga-tiganya Pak Guru mendeskripsikan bagian-bagian wajah nanti minggu depan, dan merespon instruksi sangat sederhana secara verbal juga nanti minggu depan. Menyalin tulisan bahasa Inggris sederhana secara tepat juga minggu depan. Oke. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas pertama-tama adalah mengenal bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang utuh dan sempurna. Dan bagian-bagian tubuh itu diberikan oleh Tuhan untuk kita manusia agar mempergunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagian-bagian tubuh itu juga memiliki fungsi-fungsinya masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pada kesempatan ini kita tidak membahas fungsi dari bagian-bagian tubuh itu sendiri, tapi kita hanya cukup belajar bagaimana kita mengenal atau mengetahui bagian-bagian tubuh itu dalam bahasa Inggris. Seperti dalam bahasa Indonesia, kita tahu bahwa bagian-bagian tubuh itu seperti kepala, rambut, hidung, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Itulah bagian-bagian tubuh yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Tetapi secara khusus dalam bahasa Inggris. Yang dari Pak Guru sebutkan itu kan masih dalam bahasa Indonesia. Tapi yang akan kita pelajari bagaimana bahasa Indonesia itu kita ganti atau kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke pembahasan kita. Parts of the body, bagian tubuh. Lihat, seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa ketika kita diciptakan ke dunia oleh Tuhan melalui orang tua kita masing-masing, itu kita memiliki bagian-bagian tubuh yang sempurna, mulai dari kepala, rambut, telinga, mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya, sampai ke jari kaki ya. Jadi intinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kita akan mengenalnya atau mengetahui
nama-nama bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dalam bahasa Inggris. Oke. Di sini Pak Guru akan menunjukkan beberapa bagian saja. Nanti di belakang dari materi ini Pak Guru akan memberikan itu lebih detail. Nah, itu secara umum tentang bagian-bagian tubuh, parts of the body. Ya, yang pertama, bagian tubuh yang pertama adalah kepala atau head. Ya, ini ya, kepala the head. Kepala atau dalam bahasa Inggris head. Ya, kepala head. Ikut hair. Ya, atau rambut, hair. Rambut itu. Ya, seperti apa rambut itu atau hair itu seperti apa? Ya, seperti ini ya. Nah, hair, rambut. Ear, telinga. Ear, telinga. Ya, ini gambar telinga. Eye, mata. Eye, mata. Ya, mata. Nose, hidung. Nose, hidung. Gambar hidungnya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Oke, mouth, mulut. Mouth, mulut. Seperti apa gambar mulut? Ya, mulutnya seperti ini ya. Jadi ada kepala, head, seperti ini. Hair, rambut. Ear, telinga. Eye, mata. Nose, hidung. Mouth, mulut. Nah, semua kita pasti memiliki bagian-bagian tubuh ini ya. Semua kita pasti memiliki bagian-bagian tubuh ini. Memang ada beberapa orang di antara kita yang mungkin tidak memiliki bagian-bagian tubuh ini. Karena mereka yang biasanya kita sebut dengan disabilitas atau orang-orang cacat ya. Orang-orang cacat. Yang memiliki salah satu atau beberapa bagian dari tubuh mereka yang tidak mereka miliki. Oke, kita lanjut. Guru akan menunjukkan beberapa bagian tubuh lagi. Iya, teeth, or teeth, gigi. Ya, tooth ini, kenapa di sini ada dua? Teeth. Ya, tooth ini gigi yang tunggal atau hanya satu gigi ya. Sedangkan teeth ini adalah kumpulan beberapa gigi atau giginya banyak. Jadi kayak begini. Ini kan teeth. Kalau tooth saja gigi, tapi giginya cuma satu. Jadi ini ada bentuk tunggal, ini ada bentuk jamak atau ini bentuknya satu atau dan ini bentuknya banyak ya, bentuknya banyak. Ya, lips, bibir. Ya, gambar bibirnya seperti apa? Model bibir itu seperti apa? Ya, ini pasti para peserta didik juga punya bibir ya. Nah, punya bibir. Good, neck, leher. Ya, leher ya. Ini leher ya. Leher. Okay, berikut, next. Elbow. Ya, siku tangan, sikut. Ya, siku tangan, sikut. Ya, ya ini ya. Ini yang namanya elbow, itu sikut. Next, arm, lengan, arm, lengannya, arm. Next, hand, ya tangannya, hand, tangan. Kita lanjut, ya, foot, kaki ya, kaki, foot. Bisa juga feet, foot itu kakinya satu, feet dua, kaki ya. Ya terakhir, knee, lutut. Ya, lutut ya. Knee, lutut. Jadi ada knee, lutut, feet, kaki,
Ya, ada hand, tangan, arm, lengan, elbow, siku, tooth, teeth, gigi, lips, bibir, neck, leher. Oke, seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa pada di akhir, um, setelah menunjukkan bagian-bagian tubuh beserta dengan gambarnya tadi supaya lebih cepat kita pahami, di sini Pak Guru juga memberikan secara detail part of the body, ya, atau vocabulary, kosakata tentang vocabulary about part of the body. Jadi dari secara lengkap ya, komplitnya di sini ya. Jadi lebih luas. Tadi di depan tadi Pak Guru sudah memberikan itu, tapi itu hanya secara umum ya, secara umum saja. Di sini Pak Guru sedikit memberikan secara luasnya. Jadi ada head, kepala, hair, rambut, face, wajah, ya, atau kita biasa bilang muka, tapi lebih tepatnya sebenarnya wajah kalau bahasa Indonesianya ya, wajah. Forehead, kening, atau biasa kita sebut dengan dahi ya, ya. Forehead, kening, dahi. Eye, mata. Eyebrow, alis mata. Eyelash, bulu mata, ya. Ear, telinga. Telinga kan ada dua, nanti ears, ya, telinga, ya. Nose, hidung. Chin, dagu. Cheek, pipi. Lips, bibir. Neck, leher, ya. Tooth or teeth, gigi. Tongue, lidah. Mouth, mulut. Elbow, sikut. Arm, pergelangan tangan atau lengan tadi ya. Hand, tangan. Finger, jari, ya. Di sini finger itu kan ada banyak, kita memiliki 10 jari, tetapi sebenarnya nama dari setiap jari itu hanya ada 5 ya. Kan sama 10 jari tetapi namanya yang sama ya. Jadi kita cukupnya yang ada 5 ini mewakili 5 sebelahnya. Jadi jari ini hanya secara umum, jari, finger, itu jari secara umum. Tapi kalau kita mau tahu masing-masing jari ini, itu karena itu memiliki namanya ya. Masing-masing jari ini juga memiliki namanya dalam bahasa ini. Misalnya ini thumb, dan jempol, jari jempol. Index finger, jari telunjuk, ya. Middle finger, jari tengah, ya. Ring finger, jari manis, atau disebut dengan ring finger karena di jari manis ini biasanya kita pakai, atau kalau mungkin para peserta didik belum pernah memakai cincin, biasanya lihat saja di orang tuanya biasanya selalu mengenakan cincin di jari manis ya. Ring finger, makanya disebut ring finger. Ring ini kan cincin, finger jari, jadi disebut jari cincin, tetapi kan biasanya tidak disebut jari cincin, jari manis ya, jari manis. Oke. Next, little finger, jari kelingking. Jari kelingking itu jari kita yang paling terakhir, yang paling kecil ya. Kelingking, little, disebut little karena kecil ya, kecil, paling kecil dari jari-jari yang lain. Lihat saja pendek dan kecilnya itu. Oke. Ya, sekali lagi ada head, kepala. Hair, rambut. Face, wajah. Forehead, kening. Eye, mata. Eyebrow, alis mata. Eyelashes, bulu mata. Ear, telinga. Nose, hidung. Chin, dagu. Cheek, pipi. Lips, bibir. Neck, leher. Tooth or teeth, gigi. Tongue, lidah. Mouth, mulut. Elbow, sikut. Arm, pergelangan tangan. Hand, tangan. Finger, jari. Thumb, jempol. Index finger, jari telunjuk.
Middle finger, jari tengah. Ring finger, jari manis. Little finger, jari kelingking. Jari kelingking. Jadi para peserta didik sekalian di rumah harus menguasai nama-nama anggota tubuh ini dalam bahasa Inggris di rumah ya, harus dihafal ya. Harus dihafal ya. Oke. Masih ada lagi? Ya. Shoulder. Ya. Shoulder. Shoulder artinya bahu ya. Bahu ya. Oke. Ini ada chest, dada, stomach, perut, waist, pinggang, skin, kulit, knee, lutut, leg, pergelangan kaki. Ada foot or feet, kaki, ankle, mata kaki. Ya, heel, tumit, toes, jari kaki, back, punggung. Ya. Thigh, paha, calf, betis, bottom, pantat. Ya, bottom pantat. Jadi ini tadi Pak Guru sudah di depannya sama yang ini sudah lengkap sekali ya. Kalau ada yang masih kurang, ini hanya sebenarnya ini yang kelihatan saya dari luar. Sedangkan dalam tubuh, dalam badan itu tidak ya. Kita cukup saja belajar yang ada anggota-anggota tubuh yang bisa dilihat dengan mata kita ya. Bisa dilihat dengan mata kita. Iya. Karena berhubung hari ini kita hanya belajar tentang mengenal atau mengetahui nama-nama bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris, maka Pak Guru pikir bahwa pemaparan materi tadi itu cukup jelas ya. Cukup jelas, silakan menghafalnya sendiri di rumah apabila ingin menguasai bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Sebenarnya akan kita bahas juga bagaimana kita mendeskripsikan tentang wajah kita, mendeskripsikan wajah kita atau describes about our body, tentang tubuh kita. Misalnya saya memiliki 2 mata, saya memiliki 2 telinga, I have 2 eyes, I have 2 ears. Tetapi pada kesempatan ini Pak Guru belum membahasnya ya. Kita akan membahasnya minggu depan. Okay? Well, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.